Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan dalam dunia industri, yaitu kendali PID atau proporsional, integral, derivative control. Materi ini sangat penting karena hampir seluruh sistem otomatis modern, mulai dari industri manufaktur, pembangkit listrik, robotika, kendaraan listrik, hingga peralatan rumah tangga cerdas menggunakan prinsip pengendalian yang serupa. Tujuan kita bukan hanya memahami rumus matematis PID, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata dan bagaimana seorang insinyur menentukan parameter yang tepat agar suatu sistem dapat bekerja secara optimal. Mahasiswa sekalian, pada perkuliahan ini kita akan memahami konsep dasar PID, fungsi masing-masing komponen P, I, dan D, mempelajari teknik tuning parameter, serta melakukan analisis respons sistem melalui simulasi komputer. Semua kompetensi tersebut merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa teknik elektro karena berkaitan langsung dengan dunia industri modern. Ketika nanti bekerja di pabrik, pembangkit listrik, perusahaan otomasi, maupun industri manufaktur, mahasiswa akan sering menemukan istilah PID dalam PLC, DCS, inverter, motor drive, maupun sistem kendali proses. Mahasiswa sekalian, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kendali PID. PID merupakan metode kendali umpan balik atau feedback control yang bekerja berdasarkan selisih antara nilai yang diinginkan atau set point dengan nilai aktual yang diukur sensor. Selisih tersebut disebut error. Tugas utama PID adalah memperkecil error tersebut hingga mendekati nol secara otomatis. Sebagai contoh sederhana, bayangkan kita mengendarai mobil dengan kecepatan yang diinginkan 60 km per jam. Ketika kecepatan turun menjadi 55 km per jam, kaki kita secara otomatis menambah tekanan pada pedal gas. Sebaliknya ketika kecepatan naik menjadi 65 km per jam, kita mengurangi tekanan pada pedal gas. Tanpa disadari, otak manusia sedang melakukan proses kontrol yang mirip dengan PID. Konsep serupa diterapkan pada cruise control kendaraan modern, sistem pendingin ruangan, pengaturan suhu rice cooker, hingga drone yang mampu menjaga kestabilan posisinya di udara. Mahasiswa sekalian, alasan PID menjadi sangat populer adalah karena sifatnya yang sederhana, fleksibel, dan efektif. Struktur matematikanya relatif mudah dipahami dan dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem. Mulai dari pengendalian suhu, tekanan, level cairan, posisi motor, hingga kecepatan putaran mesin. Bahkan saat ini diperkirakan lebih dari 90% sistem kontrol industri menggunakan PID baik secara murni maupun sebagai bagian dari sistem kendali yang lebih kompleks. Mahasiswa sekalian, secara matematis, PID merupakan kombinasi dari tiga aksi pengendalian, yaitu aksi proporsional, integral, dan derivatif yang bekerja secara bersamaan terhadap error sistem. Dalam persamaan tersebut, error merupakan selisih antara set point dan nilai aktual yang dibaca sensor. Nilai keluaran controller kemudian digunakan untuk mengatur aktuator seperti motor, katup, pompa, pemanas, atau perangkat lainnya. Bayangkan sebuah tangki air otomatis. Sensor mengukur tinggi air, kemudian PID menentukan seberapa besar katup harus dibuka agar level air tetap berada pada posisi yang diinginkan. Mahasiswa sekalian, mari kita bahas komponen pertama yaitu proporsional atau P. Komponen ini memberikan aksi kontrol yang sebanding dengan besarnya error saat ini. Semakin besar error, semakin besar pula tindakan yang diberikan controller. Jika nilai KP diperbesar, respons sistem akan menjadi lebih cepat. Namun jika terlalu besar dapat menyebabkan overshoot atau kondisi ketika output melewati set point yang ditentukan. Contoh sehari-hari adalah saat kita mengendarai sepeda motor. Jika jarak terhadap kendaraan di depan tiba-tiba terlalu dekat, kita langsung mengurangi gas secara signifikan. Semakin besar kesalahan jarak, semakin besar reaksi yang diberikan. Mahasiswa sekalian, komponen kedua adalah integral atau I. Bagian ini bertugas mengakumulasi error yang terjadi selama waktu tertentu. Tujuannya adalah menghilangkan steady state error atau kesalahan yang masih tersisa ketika sistem sudah mencapai kondisi stabil. Sebagai ilustrasi, sebuah AC ruangan disetel pada suhu 24 derajat Celcius. Jika suhu ruangan terus bertahan pada 25 derajat Celcius dalam waktu lama, maka komponen integral akan terus meningkatkan aksi kontrol hingga suhu benar-benar mencapai 24 derajat Celcius. Namun penggunaan Ki yang terlalu besar dapat menyebabkan osilasi dan membuat sistem sulit stabil. Mahasiswa sekalian, komponen ketiga adalah derivative atau D. Komponen ini memperhatikan kecepatan perubahan error. Dengan kata lain, komponen D berusaha memprediksi apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan berdasarkan tren perubahan saat ini. Contohnya ketika kita mengendarai mobil dan melihat kendaraan di depan mulai mengerem. Sebelum jarak menjadi terlalu dekat, kita sudah mulai mengurangi kecepatan. Tindakan antisipatif tersebut mirip dengan fungsi derivatif. Dalam industri, komponen D sangat membantu mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas sistem. Mahasiswa sekalian,
Sebagai seorang engineer, kita harus memahami pengaruh masing-masing parameter terhadap respons sistem. Ketika KP dinaikkan, sistem biasanya menjadi lebih cepat tetapi overshot cenderung meningkat. Ketika Q dinaikkan, error tunak dapat dihilangkan tetapi waktu stabilisasi menjadi lebih lama. Ketika KD dinaikkan, overshot dan waktu stabilisasi dapat berkurang, namun sensitivitas terhadap noise sensor juga meningkat. Oleh karena itu, proses tuning PID selalu merupakan proses mencari keseimbangan terbaik antara kecepatan respon, kestabilan, dan akurasi. Mahasiswa sekalian, salah satu aplikasi paling umum PID adalah sistem kendali level tangki. Sistem ini banyak digunakan pada instalasi pengolahan air bersih, industri makanan dan minuman, industri kimia, serta pembangkit listrik. Bayangkan sebuah pabrik air minum dalam kemasan. Tinggi cairan pada tangki harus selalu berada pada level tertentu. Jika terlalu rendah, proses produksi terganggu. Jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan luapan dan kerugian produksi. Melalui sensor level dan kontrol PID, bukaan katup dapat diatur secara otomatis sehingga ketinggian cairan tetap stabil meskipun terjadi perubahan debit aliran. Mahasiswa sekalian, aplikasi berikutnya adalah sistem kendali temperatur. Kendali suhu digunakan pada oven industri, boiler, sistem HVAC gedung, inkubator, mesin pengering, hingga peralatan rumah tangga seperti oven listrik dan rice cooker. Pada industri makanan misalnya, suhu pemanggangan harus dijaga dengan sangat akurat agar kualitas produk tetap konsisten. Jika suhu terlalu tinggi, produk dapat rusak. Jika terlalu rendah, proses produksi menjadi tidak efisien. Disinilah PID berperan menjaga suhu tetap berada pada nilai yang diinginkan. Mahasiswa sekalian, setelah memahami konsep dasar PID, langkah berikutnya adalah melakukan tuning parameter. Tuning merupakan proses menentukan nilai KP, Q, dan KD yang paling sesuai dengan karakteristik sistem. Tidak ada satu kombinasi parameter yang cocok untuk semua sistem. Setiap plant memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penyetelan tersendiri. Dua metode yang paling populer adalah trial and error dan Ziegler-Nichols. Metode trial and error dilakukan dengan mengubah parameter secara bertahap sambil mengamati perubahan respons sistem. Sementara metode Ziegler-Nichols menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dengan mencari nilai ultimate gain dan ultimate period sebagai dasar perhitungan parameter PID awal. Mahasiswa sekalian, dalam era digital saat ini, proses tuning dan analisis PID banyak dilakukan menggunakan simulasi komputer. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer untuk simulasi sistem kendali karena mudah digunakan dan memiliki banyak pustaka pendukung. Sebelum sistem benar-benar diterapkan di lapangan, engineer biasanya melakukan simulasi terlebih dahulu untuk mengurangi risiko kesalahan, menghemat biaya pengujian, dan mempercepat proses pengembangan. Pendekatan yang sama digunakan dalam industri otomotif, robotika, energi terbarukan, hingga teknologi penerbangan. Mahasiswa sekalian, ketika melakukan simulasi, kita perlu mengevaluasi kualitas respons sistem melalui beberapa parameter penting. Pertama adalah reset time, yaitu seberapa cepat sistem mencapai nilai yang diinginkan. Kedua adalah overshot, yaitu seberapa jauh output melewati set point. Ketiga adalah settling time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem hingga benar-benar stabil. Keempat adalah steady state error, yaitu selisih antara output dan set point pada kondisi tunak. Parameter-parameter tersebut menjadi indikator utama apakah tuning PID yang dilakukan sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Mahasiswa sekalian, studi kasus yang ditampilkan pada materi menunjukkan bagaimana PID berhasil memperbaiki performa sistem tangki air dan oven industri. Pada sistem tangki, PID mampu menstabilkan level cairan yang sebelumnya berosilasi. Pada sistem oven, PID mampu mengurangi lonjakan suhu yang berlebihan sehingga kualitas produk tetap terjaga. Kasus serupa juga dapat ditemukan pada kendaraan listrik modern. Sistem battery management system menggunakan berbagai algoritma kontrol untuk menjaga proses pengisian baterai tetap aman dan efisien. Pada robot industri, algoritma pengendalian digunakan untuk memastikan posisi lengan robot tetap presisi meskipun terjadi perubahan beban. Mahasiswa sekalian, sebagai penutup, kendali PID merupakan salah satu fondasi utama dalam bidang sistem kendali modern. Kesederhanaan struktur, kemudahan implementasi, serta kemampuannya menghasilkan performa yang baik menjadikan PID tetap relevan hingga saat ini meskipun teknologi terus berkembang. Seorang insinyur yang memahami konsep PID dengan baik akan lebih mudah mempelajari teknik kendali lanjutan seperti state space control, model predictive control, adaptive control, maupun sistem kendali berbasis kecerdasan buatan. Semoga setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami konsep PID, melakukan tuning parameter dengan benar, menganalisis respons sistem secara kritis, serta menerapkannya pada berbagai permasalahan teknik di dunia industri maupun kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.